Eh, Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 5, kelas A2. Ini kami akan melakukan presentasi video dari mata kuliah struktur 1. Baik, selanjutnya. Jadi di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan kajian desain struktur bangunan sederhana dari Balai Dlod, Balai Daje, dan dapur. Ini nama kelompok dari kelompok 5. Saya atas nama IGD Pasar Antoni Parnawa, NIM 094. Baik, materi akan saya lanjutkan. Ini merupakan daftar isi dari materi yang akan kami sampaikan hari ini. Pertama, yaitu ada Balai Dlod. Balai Dlod dalam tata letak di bagian selatan pekarangan rumah. Dalam proses pembangunan, Balai Dlod letaknya dari Balai Meten diukur dengan menggunakan tapak kaki dengan pengurip ngandang tergantung dari kecenderungan penghuni rumah. Balai Dlod difungsikan sebagai sumanggem, bangunan untuk upacara adat, tamu dan tempat bekerja atau serbaguna. Pada bagian sebelah kanan itu merupakan denah dari Balai Dlod yang akan kami kaji dalam presentasi hari ini. Next. Selanjutnya ada civitas dan aktivitas. Yang pertama, saya akan menjelaskan pada bagian aktivitas. Pada bagian aktivitas terdapat pelaku kegiatan. Yang pertama itu ada bapak, yang kedua itu ada ibu, yang ketiga kakak, dan terakhir ada adik. Saya mulai dari bapak. Jenis kegiatan atau aktivitas yang dilakukan yaitu istirahat, menonton TV, mandi, buang air besar atau buang air kecil, bersantai. Kegiatan ini berlangsung di Balai Dlod. Untuk intensitas kegiatan dari seluruh kegiatan yang dilakukan bapak, intensitasnya sering tetap. Yang kedua ada ibu. Jenis kegiatan istirahat, menonton TV, mandi, buang air besar, buang air kecil, bersantai, bersih-bersih. Untuk intensitas kegiatan juga sering dan tetap. Yang ketiga ada kakak. Jadi kegiatannya itu istirahat, menonton TV, mandi, buang air besar, buang air kecil, bersantai, belajar, bermain game. Untuk intensitas kegiatan keseluruhan itu sering dan tetap. Dan yang terakhir dari adik, jadi kegiatan yang dilakukan istirahat, menonton TV, mandi, buang air besar, buang air kecil, bersantai, dan belajar. Dari intensitas kegiatan yaitu keseluruhan sering dan tetap. Selanjutnya ada civitas. Jenis civitas yang ada di Balai Dlod atau yang berlangsung di Balai Dlod, yang pertama itu ada bapak, kedua ada ibu, ketiga kakak, keempat adik. Bapak dengan jumlah 1, ibu jumlah 1, kakak 1, dan adik 1. Jadi total keseluruhan ada 4 civitas. Next. Selanjutnya yaitu spesifikasi furniture yang ada di Balai Dlod. Dari total keseluruhan ada 8 furniture. Yang pertama yaitu ada kasur dengan jumlah 3, karena terdapat 3 ruangan atau 3 kamar tidur dalam Balai Dlod, dengan ukuran setiap kasur 2 meter kali 1,8. Material kasur yaitu pada bagian kayu bawahnya itu kayu jati, kasur kapuk, dan dilapisi kain. Yang kedua itu lemari. Lemari terdapat pada kamar bagian kanan dan kiri dengan jumlah 2, ukuran 60 kali 120 dan bermaterial kayu jati. Yang ketiga meja belajar yang hanya terdapat pada ruang sebelah kiri dengan jumlah 1 dan ukuran 60 kali 90 yang terbuat dari kayu mahoni. Yang keempat ada kursi belajar dengan jumlah 1, ukuran 45 kali 60 dengan material kayu mahoni dan kombinasi spons sebagai dudukan. Yang kelima ada meja TV yang terletak hanya di teras atau di ruang depan kamar tengah dengan ukuran 60 kali 120 berbahan kayu jati. Yang keenam ada sofa yang terletak di depan ruang tengah dengan jumlah 1, ukuran 90 kali 170 yang berbahan spons dan kulit. Yang ketujuh ada TV yang terdapat di setiap kamar itu dengan jumlah 3. TV dengan ukuran 30 inch. Materialnya itu barang elektronik. Yang ke-8 ada kloset jumlah 2 karena hanya ada 2 toilet di setiap ada 2 toilet di Balai Dlod dengan ukuran 45 kali 50, material keramik
Dan untuk arsitektur pada Balai Lod ini menggunakan dari material arsitekturnya itu, yang pertama ada paras Jogja, kedua batu alam, ketiga kayu, dan keempat granit pada bagian lantai. Untuk struktur dari Balai Lod itu ada menggunakan kayu, beton, besi, dan baja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ibtu Aliana Febrian, NIM 005. Saya akan melanjutkan presentasi. Sistem struktur. Sistem struktur pada Balai Lod pertama adalah substruktur. Pada bangunan Balai Lod adalah fondasi, karena fondasi merupakan bagian dasar dari konstruksi pada bangunan. Kedua ada superstruktur. Superstruktur pada bangunan Balai Lod adalah dinding atau tembok, karena berada di antara sub dan upper struktur yang berfungsi menghubungkan bagian atas dan bagian bawah bangunan. Ketiga ada upper struktur. Upper struktur pada bangunan Balai Lod ini adalah atap yang berfungsi sebagai penutup sebuah bangunan agar sesuatu yang berada di dalam bangunan tidak terkena hujan ataupun runtuhan lainnya. Selanjutnya ini dapat dilihat pada gambar sebelah kiri, gambar kerja dari Balai Lod, yaitu potongan AA dan BB. Saya lihat pada kolomnya menggunakan kolom ukuran 30 x 30. Sedangkan pada slope menggunakan 30 x 20. Untuk fondasinya menggunakan fondasi batu kali. Dan menggunakan lantai keramik ukuran 60 x 60. Di bawahnya ada spesi, lalu beton rabat, pasir urug, dan terakhir tanah urug. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini yang kedua ada dapur atau pawon. Dapur atau pawon merupakan tempat memasak bagi keluarga. Bagian terpenting dari bangunan dapur orang Bali tempatnya terpisah dengan bagian lain dari rumahnya. Dapur biasanya ditempatkan di sebelah barat Balai Lod berdekatan dengan pintu masuk rumah atau dalam bahasa Bali disebut dengan lebuh. Adapun fungsi dari dapur di Bali memang sama seperti dapur pada umumnya, akan tetapi bagian-bagian dapur tradisional Bali harus memiliki tungku yang dalam bahasa Bali disebut bungut pawon. Tungku ini biasanya difungsikan sebagai tempat mengaturkan diarnya sesok atau badan jotan, atau juga bisa disebut dengan badan saiban, yaitu sesajen setelah memasak di pagi hari. Ini merupakan foto dapur dan gambar di sebelah kiri bawah merupakan denah dari dapur yang kami survei. Sivitas dan aktivitas dari dapur. Yang pertama ada sivitas, yaitu sivitas pertama bapak dengan jumlah 1, yang kedua ada ibu dengan jumlah 1, yang ketiga ada kakak dengan jumlah 1, dan yang keempat ada adik dengan jumlah 1. Sementara untuk aktivitas, yang pertama yaitu bapak, jenis kegiatannya makan dan minum, dan mencuci piring. Intensitas kegiatan sering dan tetap. Yang kedua ada ibu, jenis kegiatan makan dan minum, mencuci piring, memasak, dan membuat badan saiban. Intensitasnya juga sering dan tetap. Yang ketiga ada kakak, dengan jenis kegiatan makan dan minum, mencuci piring, membuat badan saiban, dengan intensitas kegiatan juga sering dan tetap. Yang terakhir ada adik, dengan jenis kegiatan makan dan minum, mencuci piring, membuat badan saiban, dan dengan intensitas sering dan tetap. Selanjutnya ada spesifikasi furniture dari dapur atau pawon. Jenis furniture yang pertama yaitu meja makan dengan jumlah 1, berukuran 80 x 160, material dari kayu jati. Untuk furniture yang kedua ada kursi dengan jumlah 4, dengan ukuran 45 x 60, dengan material sama yaitu kayu jati. Yang ketiga ada kitchen set, jumlahnya 1 dengan ukuran 60 x 160 yang bermaterial beton. Dan yang terakhir ada meja yang berjumlah 1 dengan ukuran 60 x 120, material kayu jati. Untuk material yang berarsitektur pada bangunan dapur atau pawon yaitu ada kayu dan keramik. Untuk strukturnya, yang pertama ada kayu, yang kedua beton, yang ketiga besi, dan yang terakhir ada baja.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Perkenalkan, nama saya Ide Bagus Radya Pratama, NIM 061. Sistem struktur pada PAUN. Substruktur pada bangunan dapur, yaitu pada bagian bawah bangunan, yaitu fondasi sebagai dasar konstruksi bangunan. Yang kedua, superstruktur bangunan terdapat pada bagian tengah bangunan yang berfungsi untuk menghubungkan bagian bawah dengan bagian atas bangunan. Ketiga, ada upper struktur. Bangunan ini terdapat pada bagian atap bangunan, di mana rangka atapnya berupa kayu dan menggunakan jenis genteng tanah liat, yang fungsinya menutupi bagian keseluruhan bangunan. Kajian bangunan bisa dilihat pada potongan. Substruktur menggunakan fondasi batu kali. Superstruktur menggunakan kolom 15 kali 15. Dan pada upper struktur menggunakan struktur atap kayu. Pada fondasi terdiri dari pasir uruk, batu kosong, pasang batu kali, slope dengan luas 20 kali 30, lantai keramik 60 kali 60, spasi, beton rabat, pasir uruk, dan tanah uruk. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Igede Kanata Taswan, NIM 071, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang ketiga ada Bali Dajo. Bali Dajo atau Mentan. Bali Dajo ditinjau dari katanya merupakan bangunan yang letaknya pada arah utara. Dajo atau kajau pada suatu area pekarangan rumah tinggal masyarakat Bali. Bagi masyarakat Bali, arah kajau atau utara merupakan arah hulu atau utama, di mana posisi gunung digunakan sebagai orientasinya. Fungsi dari Balai Dajo pada awalnya adalah sebagai tempat untuk aktivitas keagamaan atau rapat, sehingga disebut dengan Balai Mentan. Ada juga yang menyebutnya bahwa Balai Dajo atau Balai Mentan digunakan untuk sebagai tempat tidur anak gadis. Fungsi lain dari Balai Dajo atau Balai Mentan adalah sebagai ruang untuk menyimpan benda-benda pusaka atau keramat milik keluarga. Adapun sivitas dan aktivitas, pertama jenis sivitas yaitu bapak dengan jumlah 1 dan 2, ada ibu dengan jumlah 1. Total sivitas yang ada di Balai Dajo adalah 2. Aktivitas 1, bapak. Jenis kegiatan istirahat, menonton TV, membaca buku. Intensitas kegiatan sering tetap. 2, ibu. Jenis kegiatan istirahat, menonton TV, membaca buku. Intensitas kegiatan yaitu sering dan tetap. Adapun spesifikasi furniture. Pertama, kasur dengan jumlah 1 dengan ukuran 180 kali 200, material kayu kampar, kapuk, dan kain. 2, lemari dengan jumlah 2 dengan ukuran 60 kali 120, material kayu kampar, triplek. 3, ada meja dengan jumlah 2 dengan ukuran 60 kali 90, material particle board dan triplek. Adapun jenis struktur yang digunakan pada bangunan Balai Dajo yaitu kayu, beton, besi, dan baja. Dan adapun material arsitektur yang digunakan pada bangunan Balai Dajo yaitu kayu, granit, bata, dan paras. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Eko Mawahyu Landitya, NIM 086. Pada bangunan Balai Dajo menggunakan substruktur pada bangunan Balai Dajo ini yaitu
pada bagian bawah bangunan yaitu fondasi sebagai dasar konstruksi bangunan. Yang kedua ada superstruktur. Superstruktur balidaje terdapat pada bagian tengah bangunan yaitu berupa dinding dan sake yang berfungsi untuk menghubungkan bagian bawah dengan bagian atas bangunan. Yang ketiga ada superstruktur. Superstruktur bangunan ini terdapat pada bagian atap bangunan di mana rangka atapnya berupa kayu dan menggunakan jenis genteng tanah liat yang fungsinya menutupi bagian keseluruhan bangunan. Next. Bisa dilihat pada kajian bangunan ini menggunakan fondasi batu kali yang terdiri atas ada tanah huruk, pasir huruk, beton rabat, spesi, lantai keramik 60x60, slop 20x30, tanah asli, pasangan batu kali, pasangan batu kosong, dan pasir huruk. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 5. Saya harap informasi yang kami sampaikan dapat berguna bagi teman-teman yang lain. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Om Santi Santi. Om Santi Santi.